apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan anak, yaitu vaksinasi di saat pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Triza Arif Santosa SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Triza yang sudah hadir di samping saya. Dr. Triza, apa kabar? Baik, selamat pagi. Baik, iya. Alhamdulillah dokter. Hari ini kita mau bahas seputar vaksinasi bagi anak ya dok ya. Yang menarik ini di tengah pandemi COVID-19. Kalau di luar pandemi COVID-19 insya Allah nggak ada masalah sih. Tapi karena di tengah pandemi berhubung ada himbauan untuk kalau bisa gitu ya kan lebih banyak di rumah aja gitu ya dok ya. Sehingga mungkin ada orang tua yang masih punya mindset, aduh takut deh membawa putra-putri ke rumah sakit karena mau menghindari corona, tapi khawatirnya menunda jadwal vaksinnya, khawatirnya kita sih malah takutnya ada kejadian luar biasa karena penyakit-penyakit anak yang lain gitu ya, karena menghindari rumah sakit gitu ya dok ya. Ini kan jadi problem tersendiri ya dok ya. Sebetulnya dok, karena tadi ada kasus yang seperti itu di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mau lihat seberapa pentingnya vaksin, seberapa urgentnya gitu ya untuk anak-anak kita. Tapi sebetulnya vaksin ini sendiri pengertiannya apa dulu dokter, supaya kita makin paham tujuan dari pemberian vaksin putra-putri kita ini seperti apa dok? Ya, oke, terima kasih Mbak. Jadi vaksin ya atau lebih dikenal dengan imunisasi adalah suatu proses untuk menimbulkan kekebalan tubuh atau antibodi spesifik di dalam tubuh seseorang ya, terhadap suatu penyakit. Ya. Jadi penyakit-penyakit di sini adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Jadi dari hasil penelitian bahwa penyakit-penyakit tersebut sudah didapatkan vaksinnya. Jadi belum semua penyakit yang ada itu bisa divaksin karena belum ada vaksinnya. Yang vaksin yang sudah beredar sekarang ini untuk anak-anak kita adalah vaksin-vaksin untuk penyakit-penyakit, terutama adalah penyakit-penyakit berat yang dapat menimbulkan kematian atau cacat. Ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita memberikan vaksinasi ini ya, karena minimal setelah kena penyakit ini anak bisa terganggu tumbuh kembangnya. Tentu tugas kita kan kita ingin anak-anak kita ini tumbuh besar sesuai dengan potensinya ya. Jadi itu adalah pentingnya vaksin. Ya. Vaksin sendiri, proses imunisasi sendiri sebetulnya ada 2 ya, yaitu yang sifatnya aktif maupun pasif. Ya. Imunisasi aktif itu dibagi 2 juga, ada imunisasi aktif yang bersifat alami ya. Alami ini misalnya seorang anak terkena penyakit ya, dia akan timbul kekebalan secara alami ya, dalam jangka waktu tertentu. Misalnya anak terkena campak, kalau dia survive, dia sembuh ya, dia akan timbul kekebalan untuk beberapa waktu lamanya ya. Kemudian imunisasi aktif yang sifatnya buatan. Nah, ini vaksin. Vaksin ini adalah upaya kita untuk menimbulkan kekebalan atau antibodi spesifik terhadap satu penyakit. Ya, jadi vaksin ini ditujukan hanya ke penyakit tersebut ya. Ini sifatnya lebih kuat, antibodi yang ditimbulkan lebih kuat dan lebih lama biasanya ya. Dan dia bisa diulang, di booster untuk supaya istilahnya kadar serokonversinya bisa bertahan lebih lama gitu ya. Kemudian ada lagi selain yang aktif, yang pasif. Yang pasif itu jadi kita memasukkan antibodi ke dalam tubuh seseorang. Biasanya pada saat anak itu sedang sakit ya, kita masukkan antibodi dari luar ya. Dikenal seperti serum, misalnya serum anti tetanus, ada serum
anti rabies ya. Kalau yang lagi ramai sekarang di era COVID ini seperti contohnya plasma konvalesen, itu sebetulnya adalah imunisasi yang sifatnya pasif ya, tapi dia tidak bertahan lama ya, beda dengan imunisasi yang sifatnya aktif ya. Jadi sifatnya hanya sesaat untuk menekan infeksi pada saat itu ya. Itu mengenai vaksin. Kemudian tadi juga dibahas bagaimana pada saat pandemi ini ya. Nah, seperti kita ketahui pada saat sebelum pandemi saja itu di kita di Indonesia beberapa kali pernah mengalami kejadian luar biasa atau KLB dari difteri kita pernah ya beberapa kali di beberapa daerah, kemudian polio juga pernah ya, sampai KLB difteri di beberapa daerah ada yang meninggal gitu ya. Kita bayangkan pada situasi pandemi seperti sekarang di mana orang tua banyak yang takut membawa anak-anaknya yang sehat ke fasilitas kesehatan ya. Jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri gitu. Jangan sampai pandeminya belum selesai kemudian timbul outbreak atau KLB yang lain gitu ya. Karena itu tadi sebelum pandemi aja cakupan imunisasi kita secara nasional itu masih di bawah 90% dari target ya. Jadi ada satu wilayah ya yang bahkan cakupan imunisasinya hanya 40% ya. Ada yang 60% ya. Itu jadi cakupan imunisasinya masih rendah gitu. Itu sebelum pandemi ya. Yang kemudian menimbulkan itu menimbulkan KLB di beberapa wilayah. Nah, dalam situasi dalam situasi pandemi ini kita akan bisa mungkin ya bisa akan kejadian lagi KLB yang lain ya seperti yang sebelum pandemi. Nah, jadi kita ingatkan lagi bahwa ke fasilitas kesehatan ini diprioritaskan saat ini untuk vaksinasi untuk anak 0 sampai 18 bulan ya, untuk melengkapi vaksinasi dasar ya. Imunisasi dasar ya. Imunisasi dasar mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu para orang tua sudah punya ya, biasanya ada di buku KMS ya. Yang kalau di posyandu puskesmas ada di buku KMS untuk jadwal vaksin ya, atau yang direkomendasikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah lengkap jadwalnya semua ya. Jadi prioritas untuk anak 0 sampai 18 bulan ya. Terus kemudian vaksin-vaksin yang penting lagi ya, selain vaksin-vaksin istilahnya vaksin program pemerintah ya, itu diutamakan juga vaksin-vaksin yang untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi saluran pernapasan, terutama pada saat pandemi ini itu sangat penting sekali ya. Yang vaksin-vaksin untuk mencegah infeksi saluran pernapasan itu apa aja, seperti misalnya HIB ya, itu Haemophilus influenza tipe B, kemudian ada pneumococcus vaksin, ada campak ya, MMR, itu kita anjurkan untuk diberikan juga ya, karena influenza juga ya, influenza ini sangat penting sekali karena influenza juga bisa menyebabkan outbreak juga di beberapa negara, itu sudah kejadian gitu ya, terutama pada anak-anak yang punya komorbid, misalnya anak-anak yang punya penyakit-penyakit penyerta yang lain lah ya, itu seperti asma ya, atau ada anak-anak yang menderita penyakit jantung bawaan ya, keterlambatan perkembangan, itu ada komorbid yang bisa saja pada saat terkena infeksi penyakit-penyakit saluran pernapasan ini komplikasinya akan makin berat gitu ya. Jadi itu vaksin-vaksin yang kita anjurkan ya. Kemudian penerapan physical distancing ya. Sesuai standar protokol kesehatan ya? Iya, sesuai protokol kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu takut ya,
datang ke fasilitas kesehatan ya, karena di fasilitas kesehatan protokol kesehatannya sudah sangat ketat ya. Bagaimana menjalankan physical distancing ya, mulai dari rumah ya, protokol kesehatan misalnya sebelum bawa ke rumah sakit si anak kita cek dulu suhunya, dipastikan dalam keadaan sehat, dicek suhunya ya, demam atau tidak suhunya, kemudian buat janji dengan rumah sakit atau pelayanan atau dokter untuk mencegah penumpukan di pelayanan. Atau menunggu terlalu lama. Untuk menunggu terlalu lama. Ya, kemudian untuk pengantar cukup satu ya, biasa di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan dianjurkan untuk pengantar itu maksimal 1 orang ya, untuk mencegah penumpukan tadi. Kemudian pakai masker ya, kalau untuk pengantarnya wajib pakai masker, kalau untuk anak di bawah 2 tahun kita sarankan pakai face shield seperti itu ya. Jadi prinsip-prinsip protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan ya. Cuci tangan ya sebelum masuk rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi selama protokol kesehatan itu kita yakin dijalankan ya, mulai dari rumah sampai pelayanan itu mestinya aman aja ya, buat untuk anak-anak yang sehat ya. Jadi sebelum vaksin juga anak harus dipastikan sehat ya, bisa tidak batuk pilek ya, tidak demam ya. Di rumah sakit sendiri ada penapisannya ya, yang dikenal dengan triase. Jadi dipisahkan ya, antara anak yang sakit dengan anak yang sehat itu dipisah ya. Kemudian untuk anak yang demam ya, dengan yang untuk vaksin, anak yang demam pun nanti ada dibedakan lagi, ada poliklinik yang ISPA ya untuk infeksi saluran pernapasan, itu ada juga tempatnya gitu ya, dipisah. Jadi memang aman lah ya. Tidak perlu khawatir ya, Tidak Dok, perlu khawatir. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda jadwal vaksinnya itu ya. Sekarang protokol sudah sangat ketat di fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau kita misal orang tua aja ke mall atau ke tempat-tempat wisata aja berani istilahnya ya. Di situ kan lebih banyak lagi orang bermacam-macam ya. Sepertinya ke fasilitas kesehatan sudah lebih baik lah, sudah aman ya. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai vaksinasi di saat pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Triza Arif Santosa SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan dokter dilanjutkan kembali ya, Dok ya. Jadi sebetulnya tadi penjelasan dokter di segmen awal tuh sudah sangat detail, dan aku terus terang jadi semakin terbuka pikirannya gitu mengenai vaksin itu sendiri gitu ya. Artinya ini vaksin ini bukan hanya monopoli anak-anak atau bayi aja sih, tapi orang dewasa juga butuh juga sih. Tapi karena kita sekarang lagi bahas ke anak, aku mau cerita bahwa ada orang tua yang beranggapan bahwa sebenarnya vaksin ini sendiri apakah bisa menjamin 100% anak ini katakanlah terbebas dari penyakit-penyakit yang divaksinkan itu, begitu ya, Dok ya. Karena kan tadi dokter bilang menghindari komplikasi lah. Jadi walaupun udah divaksin belum tentu juga nggak terkena sama sekali gitu ya, Dok ya. Jadi seperti apa itu pandangannya, Dok? Jadi dari hasil penelitian vaksin-vaksin tersebut ya, hampir semua vaksin atau obat-obatan pun ya, itu tidak ada 100% yang dapat mencegah penyakit ya. Jadi itu perlu dipahami dulu ya. Belum ada yang 100% mencegah penyakit ya. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa andaikan
terkena penyakit tersebut itu tidak seberat apabila anak tersebut belum diimunisasi ya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa vaksin ini dibuat untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya, penyakit-penyakit berat terutama ya, yang dapat menimbulkan kematian atau cacat ya. Jadi kalau dia sudah divaksinasi ya, biasanya komplikasinya tidak seberat anak-anak yang belum divaksin ya, itu perlu dipahami ya. Jadi itu memang ada beberapa kita temui ya. Ini kalau anak saya sudah divaksin campak ya, kok masih kena campak ya, itu bisa saja ya, tapi efek sampingnya atau komplikasinya tidak sampai ke radang paru-paru atau ke berat gitu ya, radang otak ya, tidak berat lah ya, biasanya cuma demam-demam atau ruam-ruam kulit aja ya, yang bisa sembuh dengan sendirinya dengan bantuan daya tahan tubuhnya gitu ya. Kemudian juga perlunya melengkapi jadwal vaksinasi ya. Jadi kekebalan yang ditimbulkan ini kan dari hasil penelitian masing-masing vaksin itu ada yang cukup pemberiannya sekali, ada yang harus 2 kali, ada yang harus gitu 3 kali ya. Itu untuk menimbulkan kadar antibodi yang cukup ya. Jadi itu udah ada hasil penelitiannya. Jadi kalau memang dijadwalkan harus pemberian 3 kali ya harus diberikan 3 kali ya, karena kadar antibodi di dalam darah itu setelah diteliti misalnya setelah 3 kali pemberian baru dia akan bertahan lama dalam jangka lama ya, jadi kalau cuma sekali atau 2 kali mungkin dia akan hanya bertahan beberapa bulan kadar antibodinya itu, makanya perlu diulang ya. Seandainya molor dok seperti di awal pandemi kan memang situasinya waktu itu sudah terlanjur seperti itu ya. Ya, jadi dalam situasi pandemi ini ada keadaan-keadaan tertentu yang memang mungkin mengharuskan menunda vaksin ya, seperti misalnya anaknya terpapar COVID, nah itu kan harus ditunda, atau misalnya kontak erat ya di anggota keluarganya, itu kan anak harus diisolasi ya, itu juga harus ditunda ya, atau dia tinggal di wilayah transmisi lokal yang luas, misalnya di dalam satu RW-nya dia ada yang kena, ya itu sebaiknya juga memang ditunda ya. Nah, setelah proses karantina isolasi itu selesai ya, biasanya 14 hari setelah gejala hilang ya, atau misalnya tadi yang tinggal di wilayah transmisi lokal itu bisa ditunda paling lama 1 bulan. Itu kita lakukan imunisasi kejar ya. Jadi imunisasi kejar istilahnya ya. Jadi kita bisa berikan kombinasi vaksin ya dalam satu waktu ya, misalnya vaksin influenza dengan pneumococcus ya, atau vaksin DPT ya, DPT HIB yang pentavalen ya, DPT HIB hepatitis B dengan polio plus PCV misalnya ya. Nah, itu kita berikan sesuai dengan jadwal, tapi kita berikan bersamaan. Itu tidak bisa. Masalah ya, tidak perlu diberi jarak sedikit, karena kan khawatir biasanya, nih anaknya jadi efeknya seperti apa kalau diberi bersamaan ya, gitu ya. Jadi dari hasil penelitian pun ya, dari banyak penelitian pemberian vaksin kombinasi, efek sampingnya tidak jauh berbeda dengan pemberian single vaksin. Jadi tidak ada masalah ya. Gitu. Jadi efek sampingnya seperti demam ringan ya, kadang-kadang ada bengkak di tempat suntikan ya, itu yang sering ditemukan sih, tidak masalah ya. Tapi untuk mendukung, artinya begini kan kita bicara kekebalan gitu ya dok ya. Untuk mendukung agar vaksinnya ini sendiri juga bisa optimal, tentunya kan kita perlu lihat faktor-faktor lain juga yang mendukung daya tahan tubuh si anak juga. Berarti kan asupan ya, nutrisi itu sudah pasti ya dok ya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga seiring dengan pada saat proses pemberian vaksin itu sendiri atau pada saat di boosternya juga gitu dok. Mungkin pelengkapnya itu seperti apa, mungkin nutrisinya atau apa yang bisa menunjang kekebalannya itu sendiri juga dok. Ya, vaksin ini kan hanya salah satu upaya preventif ya.
preventif untuk mencegah sakit, ya. Mencegah sakit. Yang upaya-upaya yang lain tentunya bisa dengan nutrisi, ya, nutrisi yang baik, gizi yang seimbang, ya. Kalau bayi dengan ASI eksklusif, ya, kita ketahui dalam ASI pun sudah banyak mengandung antibodi, ya. Tapi antibodi yang diberikan kan antibodi yang secara umum lah istilahnya, ya. Tapi kalau vaksin ini kan antibodi yang spesifik, yaitu sifatnya lebih kuat dan lebih bertahan lama. Kemudian selain nutrisi tentunya olahraga, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, ya. Istirahat ini juga penting, ya, karena pada saat istirahat itu antibodi dibentuk, ya. Antibodi optimal dibentuk pada saat anak atau kita semua sedang istirahat, ya. Di nutrisi, olahraga, dan istirahat yang cukup itu adalah upaya-upaya untuk mencegah kita sakit selain vaksin. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari profil tiap anak itu kan bisa beda-beda ya dok ya. Memang tadi ada imunisasi dasar atau pelengkap gitu ya. Kan ada yang tadi anak dengan komorbid lah gitu, ada penyakit bawaan sebelumnya, ada asma, ada mungkin alergi atau apa gitu ya dok ya. Ini sebenarnya kalau untuk bicara kekhususan, ada nggak sih vaksin yang lebih dianjurkan untuk anak-anak yang punya kelompok resiko yang jauh lebih tinggi gitu barangkali? Bisa nggak dok seperti dok? Misalnya karena memang dia ada tadi bawaan asma atau bawaan alergi, jadi mungkin ada tambahan-tambahan vaksin lainnya yang di luar itu yang bisa aja dianjurkan dan mungkin ya diberikan supaya dia jadi makin bagus kualitas hidupnya juga dok. Secara umum tadi vaksin-vaksin yang ada yang beredar ini adalah vaksin-vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang berat yang dapat dicegah dengan imunisasi, ya. Jadi itu ada vaksin-vaksin sudah mencakup hampir semua mencakup penyakit-penyakit yang berat di sistem organ tubuh kita, ya. Tadi disinggung untuk COVID ini pentingnya vaksin-vaksin yang tambahan yang untuk infeksi saluran pernapasan, ya. Tambahan ini maksudnya di luar program pemerintah, ya, seperti pneumococcus, influenza, yaitu sangat dianjurkan di era pandemi ini. Vaksin-vaksin yang lain ya bisa untuk saluran pencernaan, ya, kita ada rotavirus, yaitu untuk mencegah diare berat pada bayi, ya, yang sering menyebabkan kematian pada bayi, ya, itu rotavirus. Kejadian juga cukup banyak, ya, dok? Banyak itu sebagian besar virus penyebab diare pada bayi adalah rotavirus. Nah, itu kita ada vaksinnya gitu, ya. Kemudian tadi bicara asma, yaitu kaitan dengan saluran pernapasan, ya. Terus ada lagi yang untuk menyerang sistem saraf misalnya, ya, pada anak-anak yang menderita keterlambatan perkembangan, ya, atau gangguan saraf, itu kita harus berikan vaksin yang mencegah infeksi di saluran sistem pernapasan, sistem saraf pusat, ya, seperti pneumococcus tadi, ya, dia selain menyerang saluran nafas atau radang paru-paru pneumonia, dia komplikasinya bisa ke radang otak juga, ya. Terus HIV, ya, itu juga menyerang sistem pernapasan, tapi dia bisa juga kumannya masuk menyerang sistem saraf pusat, ya. Campak juga bisa, ya, itu semua bisa menyerang ke otak juga, sistem saraf. Jadi imunisasi dasar itu hampir semua sistem organ yang penting itu bisa untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut, gitu. Iya, jadi untuk lebih detailnya mengenai imunisasi dasar sih sebetulnya kan pasti orang tua udah punya tadi ya dok, ya, di kartu menuju sehatnya. Iya, kalau di posyandu, puskesmas biasa kita punya buku KIA, KMS itu, ya, itu ada jadwal vaksin. Tapi kalau di puskesmas atau posyandu, KMS itu biasanya vaksin-vaksin program pemerintah yang ada, ya. Tapi kalau di fasilitas pelayanan swasta, ya, biasanya ada buku khusus dari fasilitas tersebut yang jadwal dari rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu ada vaksin-vaksin di luar program, ya, di luar program pemerintah, seperti itu. Oke, dokter. Nah, ini mengenai tadi kan kita
karena ini ada pertanyaan dari email yang cukup banyak dan ini kasus per kasusnya cukup menarik nih kalau dibahas ya dok ya. Jadi dokter nanti bisa beri tanggapan, barangkali ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua khususnya para orang tua gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya dua ini, nama, usia anak Anda serta asal kota Anda atau tempat tinggal Anda ya. Baik, ini pertanyaan pertama dulu dok. Ini dari Ibu Mala dari Jakarta Timur. Pertanyaannya seperti ini. Dokter, putri saya ini ada riwayat terinfeksi kuman TB paru karena tertular orang dewasa di sekitarnya. Ketahuan dengan ronsen dada, ada dalam tanda kutip flek di parunya. Sudah diobati selama setahun dan sudah dinyatakan sembuh. Mau tanya, untuk meningkatkan kekebalan saluran pernafasannya, vaksin apa saja yang dianjurkan sampai anak saya usia 18 tahun? Mohon penjelasan, terima kasih. Jadi kan tadi kan riwayat setiap anak bisa berbeda-beda. Nah ini kebetulan anak dari Ibu Mala ini usianya sayang sekali tidak dijelaskan ya dok ya. Tapi ada riwayat pernah terinfeksi kuman tuberkulosis gitu ya. Paru katanya seperti itu. Jadi vaksin-vaksin pelengkap barangkali yang dianjurkan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah bisa jadi lebih rentan gitu dok dengan riwayat yang seperti ini, terinfeksi virus apapun barangkali? Seperti apa pandangan dokter? Iya. Jadi anak ini pernah terinfeksi tuberkulosis paru ya, dan sudah dinyatakan sembuh ya, sudah dinyatakan sembuh ya. Asumsi kita dia sudah sembuh dengan sempurna ya. Tapi memang perlu diketahui bahwa dia bisa saja terinfeksi lagi kalau masih ada sumber penularan di sekitarnya, karena kalau TBC ini kuman ya, oh ya. Ya kalau TBC kuman ini biasanya ya, dari orang dewasa penularannya ke anak-anak. Jadi tadi belum dijelaskan apakah anak ini sudah diimunisasi BCG atau belum ya. Sudah diimunisasi BCG atau belum. Andaikan sudah diimunisasi BCG, ternyata masih kena juga ini anak ya. Tapi perlu dipahami bahwa tuberkulosis paru-paru itu komplikasinya bisa kemana-mana kalau dia tidak divaksin ya. Dia bisa menyerang tulang, dalam bentuk TBC tulang, bisa ke otak ya. Ekstra paru dong. Di luar paru-paru dia bisa kena, bisa TBC kelenjar ya. Yang berat biasanya ke otak ya, untuk jadi gangguan kesadaran ya, ke sistem saraf pusat ya. Itu kalau yang belum diimunisasi biasanya. Kemudian vaksin-vaksin saluran pernapasan yang penting untuk anak ini ya seperti MMR ya, dia kan menyerang saluran pernapasan juga ya, campak, rubella, kemudian pneumokokus ya, HIV, influenza, ya itu vaksin-vaksin untuk mencegah infeksi di saluran pernapasan. Itu sangat penting nih di era COVID ini untuk diberikan juga ya, terutama pada anak-anak dengan komorbid ya. Dan biasanya juga anak-anak yang pernah kena TBC ini ada gangguan pertumbuhan biasanya ya, karena TBC ini kan termasuk penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini penyakit yang berlangsung lama. Jadi pada anak-anak ini biasanya signifikan sekali mengganggu pertumbuhannya ya. Jadi anak ini termasuk kelompok yang rentan ya. Karena biasanya ada gangguan gizi juga ya, terlambat tumbuh ya. Jadi ya sebaiknya memang diberikan vaksin-vaksin yang lain dilengkapin ya. Iya, mungkin untuk lebih detailnya bisa konsul ke dokter spesialis anak, datangi rumah sakit terdekat, gitu. Atau mungkin bisa memanfaatkan telemedicine ya dok ya, di tengah pandemi ini kan barangkali untuk konsul-konsul di awal dulu kan, mana nih yang kira-kira diperlukan ya dok ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih begitu untuk Ibu Mala. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Dewi dari Pondok Labu. Ini pertanyaannya juga unik nih, tadi sekilas aku sudah baca. Dok, adakah ada dampak negatifnya pada kognisi anak, pada otak gitu ya, terus perkembangannya gitu ya, jika kita memberikan vaksinnya ternyata double? Ini kejadian di anak pertama saya, usia masih sekitar 1 tahunan lebih, karena kelalaian orang tua ya berarti ya. Saya lupa sudah vaksin dia. Kemudian anak saya divaksin MMR lagi. Jadinya double dok. Apakah berbahaya ke depannya? Terima kasih sebelumnya atas respon dokter. Nah, kalau
ini double berarti bukan yang boosternya ini ya dok ya? Atau bagaimana nih? Jadi maksudnya kalau vaksinnya yang tahap awal, tahap pertama double gitu, lebih dari sekali, efeknya ke kognisi tuh ada atau enggak? Vaksin MMR ya, jadi vaksin MMR ini memang diberikan pertama kali umur 9 bulan, ya. Kemudian diulang umur 15 sampai 18 bulan ya. Ada lagi diulang lagi umur 5 tahun ya. 5 sampai 6 tahun. Jadi 3 kali pemberiannya vaksin campak ini ya. Ini tadi tidak dijelaskan ya jaraknya berapa lama, tapi pada prinsipnya sih kelebihan dosis vaksin itu tidak masalah ya, tidak berbahaya ya. Tidak berbahaya, itu tidak masalah. Seperti ini vaksin hepatitis B ya. Vaksin hepatitis B kan pemberiannya cukup 3 kali ya, tapi sekarang dengan vaksin-vaksin pentavalen yang beredar, DPT, dengan ada hepatitis B-nya di situ kan ya, itu bisa 4-5 kali kan kita dapat. Ada kandungan hepatitis B-nya juga ya. Jadi tidak masalah itu ya. Tidak masalah, tidak ada efek yang berbahaya. Tadi disinggung mengenai kognisi ya, kaitannya dengan vaksin MMR. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya orang tua sering dengar isu-isu tentang vaksin MMR terkait gangguan kognisi. Ya. Jadi itu juga dari banyak penelitian tidak terbukti yang dikaitkan dengan zat pengawetnya dalam vaksin itu tidak terbukti ya. Karena sebetulnya di dalam vaksin MMR itu hampir semua vaksin lah ya itu dimasukkan bahan pengawet ya. Bahan pengawetnya tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi mikroba. Jadi pada waktu jarum suntik itu masuk ngambil kan dikhawatirkan membawa mikroba dari luar. Nah itu fungsinya pengawet untuk mencegah masuknya mikroba itu. Mencegah masuknya si mikroba tapi itu dalam kadar yang aman ya, sudah di penelitian yang bertahun-tahun itu kadar yang aman, karena pada dasarnya bahan-bahan yang dimasukkan itu bahan-bahan yang ada di alam ya. Seperti apa dulu yang dimasalahkan masalah timerosal ya, yang mengandung merkuri ya. Itu sebetulnya pengawet dan dalam kadar yang aman, tidak berbahaya bagi tubuh ya. Seperti kita ketahui bahan-bahan itu semua ada di alam sebetulnya. Ada di alam, kita temui juga di makanan, misal di ikan, atau di danau, sungai, di mana-mana ada di alam. Tapi itu dalam dosis yang tidak berbahaya, membahayakan kesehatan kita ya. Begitu ya tanggapannya ya. Tapi memang sebaiknya kalau sudah divaksin tuh jadwalnya tuh benar-benar dicatat gitu ya, sehingga tidak ada yang istilah ini bagaimana nih double atau apa gitu ya dok ya. Seperti itu ya. Oke, move on ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Yanti dari Bekasi. Dok mau tanya, kalau anak setelah divaksin polio beberapa saat kemudian malah muntah-muntah, itu reaksi yang normal atau tidak? Ini sering ditanyakan ya seperti ini. Apakah perlu diulang vaksinnya karena khawatir tidak terserap sempurna? Terima kasih dokter. Respon anak nih kan bisa beda-beda dok. Kalau muntah tuh wajar nggak sih? Gitu? Jadi anak ini kan ada yang sensitif ya. Ada yang sensitif pencernaannya ya. Ada yang mungkin nggak cocok dengan rasanya ya. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi yang sering kalau saya di praktek memastikan bahwa sebaiknya tidak dalam keadaan lambung penuh pada saat ditetes polio oral. Ini polio oral ya. Kosongkan dulu begitu? Iya sebaiknya ya, untuk mencegah dia muntah ya. Karena kalau misalnya dalam keadaan terisi penuh baru selesai makan atau minum ya, itu nanti bisa merangsang merangsang dan memperberat muntahnya. Ya sebaiknya beri jarak ya. Kalau kita tahu pengosongan lambung sekitar 2-3 jam ya, sebaiknya ya makan terakhir 2-3 jam sebelum diberikan vaksin polio oral ya. Kemudian perlu diulang atau tidak gitu ya. Kalau pada saat itu ya tidak perlu diulang ya, karena pada saat diteteskan itu sebetulnya sudah vaksin di situ ya, virus yang dilemahkan itu sudah menempel di saluran pencernaan kita. Saluran pencernaan ini kan mulai dari mulut sampai ke usus ya. Jadi itu sudah ada yang menempel di permukaan mukosa istilahnya situ. Jadi
tidak perlu lagi diulang juga pada saat itu ya. Yang perlu adalah kunjungan berikutnya karena polio ini kan dibelikan 4 sampai 5 kali ya. Nah itu perlunya diulang lagi, itu nggak masalah. Gitu ya. Karena tadi khawatir takut tidak terserap sempurna begitu ya. Mungkin yang menarik lagi kalau reaksinya tuh apa sih, kan ada yang demam, ada yang mungkin alergi, itu kan bisa, wah itu khusus lagi ya dok ya kalau mau dibahas ya dok ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa vaksin ini kan memasukkan benda asing ke dalam tubuh seseorang, ke dalam tubuh anak. Jadi setiap anak bisa saja reaksinya berbeda-beda ya, namanya ini benda asing ya, bisa timbul gejala alergi atau intoleransi, misalnya yang pemberian oral ya, itu sebaiknya menunggu 30 menit, setengah jam setelah vaksinasi, jangan langsung pulang dulu ya. Kita tunggu dulu di fasilitas yang berikan vaksin itu ya, untuk mengantisipasi timbulnya gejala-gejala atau efek samping yang tidak diinginkan ya. Itu kita anjurkan setengah jam ya sebelum dia meninggalkan fasilitas kesehatan. Yang paling sering ya gejala-gejala ringan sebetulnya, cuma demam atau sakit di tempat suntikan atau bengkak di tempat suntikan ya. Itu tergantung jenis vaksinnya juga, tidak semua vaksin ya. Tapi tidak banyak sih itu ya. Tapi kita tetap perlu untuk mengantisipasi itu ya, menunggu setengah jam ya. Reaksi-reaksi yang berat juga ada ya, seperti misalnya pingsan atau apa ya, itu bisa ya. Tapi efek samping ini tidak banyak ya, kalau dari pengalaman dan penelitian yang ada itu sekitar 1 dari 1 juta anak yang divaksin, sedikit ya, sangat sedikit sekali ya. Ya. Jadi itu yang perlu diketahui gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi insya Allah jawabannya sangat membantu ya untuk Ibu Yanti dari Bekasi. Dokter, kita istirahat dulu sejenak, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Triza Arif Santosa, SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai vaksinasi di saat pandemi COVID-19. Dan dokter dilanjutkan kembali ya sebelum ke closing statement. Jadi kan karena kita bicara nih kan di tengah pandemi COVID-19, pentingnya vaksin untuk anak-anak. Anak-anak kan 0 sampai 18 tahun ya dok ya, masih dibilang anak-anak. Tapi kan tadi prioritasnya katanya 0 sampai 18 bulan nih kalau untuk vaksin di tengah pandemi COVID-19. Karena memang kan mungkin kita lihat ada ya tumbuh kembang anak di golden period lah, atau mungkin di 1000 hari pertama kehidupan gitu. Jadi harus dipenuhi tuh asa-asi asuhnya. Tapi pada prinsipnya kalau di atas 18 bulan lantas seperti apa dokter? Kan juga tetap ada tadi vaksin booster, atau mungkin dilihat dari daya tahan tubuh anak sesuai dengan faktor resiko masing-masing kan pasti berbeda-beda. Ini bagaimana dokter? Ya, jadi kenapa prioritas pada saat pandemi ini 0 sampai 18 bulan ya? Seperti tadi sudah disinggung, kita tujuannya adalah untuk mencegah outbreak atau KLB penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Jadi seperti kita ketahui, cakupan imunisasi dasar kita itu masih sangat kurang ya, belum mencapai 90% dari target ya. Jadi itulah kenapa kita harus memprioritaskan anak-anak 0 sampai 18 bulan ini untuk segera melakukan kejar imunisasi yang sudah tertunda pada saat pandemi ini ya. Bukan berarti yang setelah 18 bulan tidak penting, itu penting juga ya. Terutama tadi vaksin-vaksin tambahan-tambahan di luar program ya, yang perlu diberikan, yang bisa menyerang saluran pernapasan, itu lebih baik juga kalau dilengkapin ya. Itu kan juga sudah ada pabrikan-pabrikan lokal yang memproduksi ya, tergantung pilihan masing-masing orang tua lah gitu ya. Jadi itu penting juga. Jadi kita kan tujuannya tadi itu untuk physical distancing juga di pelayanan ya. Jadi
kita berikan prioritas ya. Jadi supaya tidak menumpuk juga ya. Jadi prioritas pertama kita untuk anak-anak 0 sampai 18 bulan. Tapi setelah 18 bulan kan ada vaksin-vaksin ulangan juga, ada vaksin-vaksin tambahan juga ya. Itu tetap kita anjurkan gitu ya, dengan prinsip-prinsip physical distancing gitu. Tadi membuat janji ya. Jadi membuat janji sebelum ke fasilitas kesehatan ya. Itu tujuannya supaya untuk mengatur antrian gitu di fasilitas kesehatan. Nggak terlalu keramaian lah ya, kerumunan. Iya, karena di dalam fasilitas pelayanan kesehatan ini kan di sana kita juga mengatur jarak ya. Tapi kalau antrian itu menumpuk kan kita juga susah nanti mengatur untuk physical distancing. Jadi prinsipnya sih untuk itu ya, untuk supaya kita bisa menerapkan physical distancing dengan baik ya di pelayanan gitu. Dan pelayanan juga kan sekarang juga ada tadi ya telemedicine, jadi bisa dimanfaatkan juga. Ya, jadi telemedicine juga di era pandemi ini bisa kita manfaatkan ya, terutama untuk konsultasi-konsultasi kesehatan ya. Itu kita bisa apabila ragu untuk ke pelayanan kesehatan, untuk konsultasi kita bisa manfaatkan telemedicine ya. Itu di rumah sakit sudah banyak lah sekarang sudah ada ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya dok ya. Dokter karena waktunya kan juga terbatas ya. Jadi kan biar bagaimanapun kan tadi kita fokusnya ingin mencegah gitu ya terjadinya kejadian luar biasa atau wabah di tengah pandemi COVID. Jangan sampai terfokus ingin menghindari si corona ini malah jadi kelupaan jadwal vaksinnya, malah terkena penyakit-penyakit anak yang lainnya kan. Jangan sampai seperti itu ya dok ya. Jadi bagaimana mungkin dokter di closing statement ini bisa semakin meningkatkan awareness kita semua, khususnya para orang tua nih untuk ya ini, ayolah tadi di encourage kita semua untuk membawa putra-putri kita untuk vaksin gitu ya. Silakan dokter closing statementnya. Ya, jadi prinsipnya tidak perlu takut datang ke fasilitas kesehatan ya untuk membawa anak-anak kita untuk segera dilengkapi imunisasinya ya, terutama imunisasi dasar dan imunisasi ulangannya ya. Karena di fasilitas kesehatan kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi sekali lagi vaksin ini sangat penting ya, karena vaksin ini dapat mencegah penyakit-penyakit berat ya yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi ini adalah upaya preventif ya, jangan sampai anak jatuh sakit ya. Karena kalau jatuh sakit di era pandemi ini juga sangat riskan sekali ya kalau sampai sakit ya. Itu cost-nya akan semakin besar dan resiko-resiko komplikasi juga akan makin besar. Jadi sekali lagi bawa anak-anak kita untuk mendapatkan vaksinasi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Oke, baik Dr. Riza, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk Dr. Triza ya. Terima kasih. Amin. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.